Saya menyesal beternak ayam KUB ini. Dulu saya ternak yang lain, mulai dari mentok, terus ayam kampung asli juga pernah. Lalu saya mencoba chopper juga sudah pernah. Lalu karena saya tertarik dengan katanya ada ayam yang namanya KUB yang bisa untuk indukan, sekaligus juga bisa untuk pedaging, bisa untuk petelur, bisa untuk pedaging. Terus katanya tumbuh besarnya cepat, 2 bulan sudah bisa panen. Katanya lagi telurnya banyak, katanya lagi dagingnya mirip dengan kampung asli. Lalu saya tertarik lah, saya mencobanya. Sebagai seorang pemula yang ingin mempunyai usaha sampingan, ya sebenarnya bukan sampingan ya kalau saya ini, karena memang saya tidak mempunyai pekerjaan. Saya ini adalah seorang pengangguran. Jadi sebagai seorang pengangguran gitu ya, sebagai seorang pengangguran saya ingin punya kegiatan sehari-hari lah. Karena saya juga mempunyai keluarga, mempunyai keperluan, maka saya mencoba untuk membuat suatu usaha yang bisa saya kerjakan di rumah, yang tidak terlalu memakan waktu, tidak terlalu repot. Nah, akhirnya saya mencoba beternak, mulai dari mentok dulu. Mentok saya coba. Ya, mungkin pengalaman saya tentang permentokan ini tidak terjadi sama teman-teman yang beternak mentok, tetapi saya merasakan bahwasanya ketika saya beternak mentok itu pakannya habis banyak, karena pakan mentok itu bisa 3 kali lipat dari pakan ayam kampung. Dan setelah harga jual, ketika sudah panen, harga jualnya itu mentok itu ya tergolong rendah apabila di daerah saya. Tentu di daerah dulur-dulur berbeda-beda, jadi jangan dikatakan ini sebagai suatu penghinaan terhadap mentok, tidak loh ya. Tetap saja pokoknya saya merasa tidak nyaman dengan pilihan yang satu itu. Lalu saya berpindah kepada ayam kampung. Ayam kampung saya mempunyai indukan lumayan, waktu itu saya nekat agak banyak ya. Menurut saya itu sudah banyak, sekitar 90 ekor indukan saya membelinya. Tetapi ternyata waktu itu saya jadikan petelur. Ternyata ditelurkan itu telurnya sedikit sudah itu pada angerem. Loh, sudah pada angerem repot. Akhirnya berganti lagi lah. Zaman berganti, ya, tahun berganti, saya mencoba lagi beternak ayam lagi. Saya mencoba beternak ayam chopper waktu itu, karena saya tertarik. Saya melihat-lihat browsing, ya, lihat-lihat di Facebook kok, di YouTube kayaknya chopper ini kayaknya cepat besar, bisa untuk jadi pekerjaan di rumah itu ya. Kalau saya bilang sampingan, saya tidak punya kerjaan, jadi saya ingin ada kerjaan di rumah yang bisa untuk ya mendapatkan sedikit-sedikit penghasilan. Makanya saya mencoba lagi beternak ayam chopper. Tapi ternyata ketika menjual itu harganya jatuh ya. Mungkin ini juga tidak terjadi di tempat dulur-dulur yang lain, tetapi di tempat saya seperti itu. Jadi harga chopper ini jauh di bawah ayam kampung. Lalu saya berpikir lagi bagaimana ini saya bisa beternak ayam, karena saya sudah ada sedikit kandang ya, kandang walaupun agak asal-asalan tetapi sudah bisa dipakai untuk mungkin 100 atau 200 ekor ayam sudah bisa untuk pembesaran waktu itu. Maka saya berpikir ayam apa ya yang bisa untuk indukan sekaligus juga untuk pembesaran itu bagus. Kalau untuk indukan kan chopper tidak bisa ya. Saya harus beli DOC terus. Waktu itu di tempat kami DOC sekitar 8.500 untuk ayam chopper. Lalu saya berpikir, saya mencari-cari lagi pilihan ayam lain yang bisa saya jadikan sebagai peternakan saya, bahan peternakan saya. Maka saya menemukanlah ayam KUB yang katanya ini bisa dijadikan indukan. Saya mencobalah ayam KUB itu, tidak banyak waktu itu, sekitar 150 DOC. Saya membesarkannya, ternyata memang pakan ayam KUB ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan waktu saya memelihara ayam chopper waktu itu. Lalu saya berpikir kalau ayam KUB saya ini akan saya besarkan dan nanti saya pilih untuk dijadikan sebagai calon indukan. Nah, yang lainnya saya jual. Itulah
ketika waktu panen dijual dengan harga yang lumayan agak tinggi dibandingkan dengan waktu saya menjual ayam chopper waktu itu. Harganya lumayan lah, pokoknya sudah layak dan sudah mendapatkan untung walaupun hanya sedikit. Nah, lalu saya meneruskan lagi untuk sisanya yang saya sisakan untuk indukan itu, saya teruskan sehingga menjadi indukan-indukan. Ditambah lagi dengan saya membeli ayam-ayam yang lain, ya, yang KUB yang lain yang sudah berumur 3 bulan waktu itu. Dan saya juga sekaligus membeli jagonya. Tidak banyak. Jadi totalnya itu hanya sekitar tersisa 9 ekor indukan. Nah, dari 9 ekor indukan inilah akhirnya saya mempunyai peternakan ayam KUB sampai dengan sekarang ini. Jadi dari indukan saya yang sedikit itu, dari indukan saya yang 9 itu, akhirnya saya mempunyai pengalaman-pengalaman tentang beternak ayam KUB dengan memelihara indukan sendiri. Bagaimana bisa mengumpulkan telur mulai dari 30 sampai 40 sehingga sampai dengan 50, kadang-kadang sampai 60 lebih. Dari 9 indukan itu saya bisa mengumpulkan telur sampai 60 dalam 1 minggunya. Nah, ini kan lumayan bagus ini. Daya telurnya lumayan bagus kalau menurut saya. Maka saya senang waktu itu. Lalu saya tetaskanlah setiap minggu. Dan saya menjual DOC karena teman-teman itu banyak yang minta DOC. Jadi saya mulai pertama beternak ayam KUB yang saya buat indukan ini, memang saya belum pernah membesarkan untuk dijual sebagai pedaging. Karena saya selalu menjual dalam bentuk DOC. Nah, dari hasil penjualan DOC itu, ini saya baru berjalan sekitar 1,5 tahun, tetapi saya bisa merasakan bahwa mempunyai indukan ayam KUB yang hanya sedikit saja, ini sudah bisa dirasakan hasilnya. Walaupun untuk ukuran dulur-dulur tentu ini tidak berarti apa-apa, tetapi untuk ukuran orang-orang kecil seperti saya ini sudah sungguh-sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Karena selama saya beternak ayam, mulai dari mentok dulu sampai dengan ayam, ya saya belum pernah merasakan hasil sama sekali. Bahkan kalau dihitung ya hanya rugi dan rugi terus. Nah, ini saya merasakan ada sedikit keuntungan dari beternak ayam kampung ini setelah saya memelihara ayam KUB ini. Nah, maka saya tadi di depan mengatakan saya menyesal. Saya menyesal memelihara ayam KUB, beternak ayam KUB ini menyesal. Karena saya sudah ngitung-ngitung ya, dari 9 indukan itu saja, nah, saya sudah bisa menikmati hasil walaupun tidak terlalu banyak karena selalu saya menjual dalam bentuk DOC. Jadi dari 30 sampai 60 butir telur per minggu itu saya bisa menjual DOC antara 20 sampai dengan 40 ekor per minggunya DOC, dan saya jual harga 9.000. Dan alhamdulillah teman-teman yang ingin memelihara ayam KUB dan dijadikan sebagai indukan seperti saya ini ternyata banyak juga, karena mereka pada datang ke sini dari melihat video-video saya, mereka tertarik dan ingin melihat kenyataannya seperti apa. Apakah saya hanya menghibur diri ataukah saya hanya membuat konten yang menarik? Apakah apa? Nah, mereka pada datang ke sini dan alhamdulillah mereka membuktikan, dan mereka biasanya terus mencari DOC sekalian. Tapi ya karena indukan saya cuma sedikit, ya mereka harus menunggu dalam waktu yang mungkin 2-3 minggu atau 1 bulan baru nanti terpenuhi pesanannya. Karena indukan saya cuma sedikit. Dan alhamdulillah, jadi penyesalan saya itu bukan apa-apa. Penyesalan itu kenapa saya beternak ayam KUB tidak dari dulu. Saya menyesal kenapa enggak dari dulu saya beternak ayam KUB.